Baiklah pemirsa PAL TV, untuk membahas permasalahan ini, kita terhubung dengan salah satu anggota KPAD Sumsel, Bapak Andriansyah. Baik, selamat siang Mas Selamat Sabta. siang Pak Assalamualaikum Andriansyah. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, Mas. Sehat Pak ya? Alhamdulillah Mas. Siap Alhamdulillah. Kak Sabta. Mohon izin, Iya, ya. Alhamdulillah. Mohon izin Pak Andriansyah, Baik Kak kita Sabta. ganggu waktunya di siang hari ini untuk sedikit kita bincang-bincang mengenai seperti yang kita ketahui bahwa pada beberapa hari terakhir ini terjadi kasus kekerasan seksual Pak ya, dialami oleh bocah kelas 4 SD. Nah, seperti apa Betul. Pak Andriansyah, KPAD Sumsel sendiri ini melihat kasus ini? Silakan. Baik, baik, baik. Baik, terima kasih Mas Sabta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PAL TV, terima kasih hari ini KPAD diundang. Jadi menanggapi kasus pelecehan ya, bukan pelecehan, ini sudah ruda paksa terhadap anak PS usia 12 tahun kemarin di Gandus. Jadi kami dari KPAD sangat menyayangkan kan hal ini terjadi, dan menurut kami ini adalah termasuk dalam kejahatan yang luar biasa. Jadi bisa dikategorikan kejahatan extraordinary, ordinary crime. Kenapa? Karena ini akan sangat berdampak terhadap anak tersebut, ya kan? Akan berdampak panjang. Nah, jadi ini perlu perhatian khusus dan penanganan khusus, dan ini tidak bisa dilakukan oleh KPAD tapi oleh pemerintah provinsi bekerja sama dengan pemerintah kota dan pihak kepolisian tentunya, dan kejaksaan juga nanti kalau pelaku tertangkap. Seperti itu Mas. Baik, artinya memang kita sama-sama menyayangkan begitu Pak Andriansyah bahwa dengan kejadian pelecehan tersebut ya. Dan juga KPAD tadi saya dengar Bapak jelaskan bahwa sudah bekerja sama begitu dengan pemerintah, Polri dan juga hal-hal terkait. Nah, ini apakah KPAD Sumsel sendiri sudah mengecek dan mendatangi secara langsung korban yang kini berada di Rumah Sakit Bayangkara, Pak Andriansyah? Ya, jadi kemarin saya sudah melihat ya kondisi anak kita tersebut ya, si PS. Jadi memang saat ini memang anak-anak ini masih perlu pemulihan ya, terutama pemulihan fisik dan psikis. Kemarin juga kita sudah tawarkan juga untuk pendampingan hukum, karena kita lihat orang tuanya juga memang membutuhkan itu kan, tapi sudah infonya memang mereka sudah ada, jadi tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, kita juga sudah menghubungi Dinas DPPA, karena kami di provinsi ya, di bawah Pak Gubernur, jadi Dinas DPPA Provinsi untuk segera bisa melakukan pendampingan psikolog untuk anak. Jadi bukan cuman dari fisik, tapi juga psikis juga harus kita bantu anak PS ini. Begitu Mas Sabta. Ya. Artinya untuk saat ini Pak Andriansyah ini sudah KPAD sendiri sudah melakukan pendampingan hukum terhadap korban begitu ya. Nah, selanjutnya nih Pak Andriansyah, apa langkah? Bukan KPAD tadi Mas, sorry Mas. Bukan KPAD karena sudah ada, tapi kita tawarkan kemarin seperti itu. Dan gratis kalau di KPAD. Baik, Pak Andriansyah. Nah, ini selanjutnya Pak Andriansyah, apa langkah dari KPAD Sumsel sendiri ini selanjutnya untuk dengan kasus ini untuk korban dan keluarganya? Halo? Ya, silakan Pak Andriansyah. Untuk setelah ini apa langkah selanjutnya oleh KPAD Sumsel sendiri ini terhadap kasus ini untuk korban dan keluarganya? Oh baik, jadi ke depan sebenarnya kemarin pun kita sudah tawarkan kan untuk pendampingan APH, cuman memang agar pihak Polri khususnya, karena di catatan kami itu, ini di catatan kami ya Mas Sabta ya, jadi sudah ada 3 sebenarnya, mungkin lebih kalau kita kumpulkan ini 3 kejadian yang sama, dan alhamdulillah ini mendapat perhatian atau atensi khusus ya, terutama dari Dir DPPA dan TPPO Polda. Jadi yang kasus pertama itu alhamdulillah dapat, itu sama, modusnya hampir sama, ojek online mengajak muter-muter anak tersebut, kemudian dilecehkan. Kemudian untuk anak sendiri ke depan kita harapkan segera ada pendampingan psikologis ya. Kita butuh psikolog, itu sudah kita koordinasikan juga ke Dinas DPPA Provinsi. Dan ke pihak rumah sakit juga sudah, kabarnya sudah menyiapkan. Jadi insya Allah dalam hal ini pemerintah tidak lepas tangan Mas Sabta terhadap kasus
extraordinary crime ini. Itu seperti itu. Iya. Baik, artinya untuk saat ini salah satu langkah oleh KPAD Sumsel sendiri ini akan melakukan pendampingan psikologis begitu Pak ya, agar kemudian ya. Nah, selanjutnya nih Pak Andriansyah, bagaimana KPAD sendiri memastikan korban tetap terlindungi dan dari kasus ini? Silakan. Saat ini korban kan memang dari masih dalam perawatan ya, insya Allah bukan cuma KPAD yang kami lihat ya, kemarin juga ada wali kota, kemudian dari pihak Pemprov juga kami juga sudah hadir, ada Dinsos segala macam ya, insya Allah untuk saat ini anak ini dalam keadaan aman ya, karena banyak sekali yang memperhatikan seperti itu. Baik, untuk saat ini artinya korban sudah merasa terlindungi dan aman begitu Pak ya, dengan saat ini berada di rumah sakit begitu. Nah, menurut KPAD sendiri, ini Pak Andriansyah, apa faktor penyebab kekerasan seksual terhadap korban ini? Karena kita ketahui cukup banyak terjadi ya, terutama di Sumatera Selatan. Ya, yang pertama memang orang tua dan guru ini harus berkoordinasi ya, karena kalau kami perhatikan memang di jam-jam rawan ya, jadi jam-jam di luar sekolah memang, khusus untuk kasus-kasus yang terjadi saat ini ya, 2 kasus ini memang pada saat pulang sekolah, dan yang terakhir ini memang anak ini memang sedang dia memang ingin melihat satu pertunjukan kalau saya tidak salah di daerah Gandus seperti itu. Jadi harapannya ya satu masyarakat, kemudian yang kedua yang pastinya orang tua ya Mas ya. Jadi orang tua itu harus benar-benar memprotek anak-anaknya ya, di telepon, apalagi sekarang kan mungkin dia pegang handphone seperti apa, itu harus betul-betul diperhatikan karena tugas paling depan itu ya di orang tua sebenarnya. Untuk saat ini itu ya Mas Sabta ya. Iya, Peran Pak orang tua. Andriansyah. Baik, ini mungkin terakhir Pak Andriansyah, ini apa himbauan dari KPAD Sumsel sendiri ini, terutama khususnya untuk para orang tua dan anak-anak agar kejadian kekerasan seksual ini tidak terulang kembali begitu? Silakan. Ya, Pak Andriansyah. Halo Mas. Ya. Iya, sorry, Ini suaranya putus kecil lagi Mas. baik. Ini terakhir Pak Andriansyah, mungkin apa himbauan dari KPAD Sumsel sendiri nih untuk terutama khususnya orang tua dan para anak-anak ya agar kejadian serupa ini tidak terulang kembali begitu? Silakan. Jadi himbauan kami kepada orang tua, betul memang anak-anak ini menjadi tanggung jawab kita semua, tapi peran orang tua adalah sangat vital. Ya, kalau anaknya ada ponsel itu diperiksa ponselnya, kemudian kalau dia keluar itu terus dihubungi anak-anaknya supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti ini. Jadi terus dipantau anaknya Bapak. Apalagi kalau malam itu janganlah disuruh keluar seperti itu kan, jam-jam malam seperti itu. Karena anak-anak itu harus belajar di rumah sebenarnya, seperti itu Mas Sabsa. Ya, artinya memang kita berikan kepada para orang tua ini untuk lebih memperhatikan, begitu, memberikan perhatian lebih kepada para anak-anaknya agar kejadian serupa ini tidak terulang kembali. Terima kasih Pak Andriansyah sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis siang hari ini. Terima kasih Pak Andriansyah. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya.